bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Saya bilang wewe, kenapa goyang-goyang? Gempa berkekuatan 5,8 mengguncang Kabupaten Buol Selasa pagi, namun tidak berpotensi tsunami. Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar pemerintah Kota Palu. Sekelompok warga menyerang mobil polisi yang melakukan penggerebekan bandar narkoba di Kayumalue, Palu. Polda Sulawesi Tengah akhirnya angkat bicara terkait video penggerebekan narkoba di Kelurahan Kayumalue, Kecamatan Palu Utara yang heboh dan viral di media sosial. Kepala Bidang Humas Polda Sulawesi Tengah Komisaris Besar Joko Winartono menyampaikan jika penggerebekan yang terjadi 23 Oktober 2025 ini merupakan bagian dari pengembangan kasus narkoba lintas provinsi oleh Direktorat Narkoba Polda Gorontalo. Saat proses penangkapan berlangsung, sekelompok warga melakukan perlawanan dan melempar kendaraan taktis milik Brimob. Situasi akhirnya bisa dikendalikan oleh petugas tanpa menimbulkan korban jiwa. Untuk saat Brimob Polda Sulawesi Tengah hanya bertugas untuk memberikan dukungan atau backup pengamanan selama pelaksanaan operasi berlangsung. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan seorang perempuan berinisial SW yang diduga sebagai bandar narkoba beserta barang bukti berupa 4 paket sabu, uang tunai sejumlah 62.022.000. Kemudian saat penangkapan, kelompok warga setempat sempat melakukan perlawanan dengan melempari kendaraan taktis Brimob, namun petugas bertindak secara profesional dan situasi berhasil dikendalikan tanpa adanya korban jiwa. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap seorang perempuan berinisial SW yang diduga sebagai bandar narkoba. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti 4 paket sabu-sabu, uang tunai 62 juta rupiah, tas rantai, serta peralatan sabu-sabu. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada tahun Sumpah Pemuda. Suasana berbeda terlihat di SD Impres Salena Padang JC Kota Palu Selasa pagi. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, seluruh siswa dan guru mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tradisi ini berlangsung sejak 2017 untuk menumbuhkan semangat nasionalisme sejak usia dini. Upacara peringatan Sumpah Pemuda digelar di halaman sekolah ini berlangsung dengan suasana hikmat. Di antara deretan siswa yang berpakaian adat, terdengar pembacaan teks Sumpah Pemuda dan amanat yang menekankan makna persatuan dalam kebinekaan. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pementasan tarian tradisional dari siswa-siswi berprestasi. Berbalut kostum tradisional, para siswa menampilkan berbagai tarian tradisional suku Kaili seperti Mokambu, Pamonte, dan Topi Ajo. Aksi siswa ini yang disambut meriah oleh teman-temannya dan para guru. Setiap tanggal 28 Oktober ini tetap kami himbau siswa untuk memakai pakaian adat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tujuan kami untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ini supaya anak-anak SD di sini mereka itu tidak berblok-blok, tidak memilih suku. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Tak sekadar hiburan, pementasan ini juga menjadi media pendidikan untuk menanamkan rasa bangga terhadap keberagaman budaya Nusantara. Usai penampilan seni, kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa. Namun suasananya tetap dipenuhi semangat kebangsaan dan kecintaan pada tanah air.
mengarahkan kepada anak-anak kami bahwa Hari Sumpah Pemuda ini bagaimana supaya kita itu bisa menghargai, menghormati dari berbagai daerah, sehingga mereka sudah, artinya dari masa sekarang mereka sudah tertanam budaya, mencintai budaya Nusantara. Tradisi upacara serta tarian tradisional ini tidak hanya sekadar program tahunan pihak sekolah, melainkan salah satu upaya menguatkan semangat persatuan dan keberagaman sejak dini. Apalagi siswa yang belajar di sekolah tersebut berasal dari agama dan suku yang beragam. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tengah pesatnya industri fashion modern, penenun lokal di Palu masih setia mempertahankan warisan budaya tenun tradisional. Banua Karisma menjadi salah satu usaha kerajinan tenun dengan mengusung motif khas daun kelor. Motif ini sebagai simbol kearifan lokal masyarakat suku Kaili. Sejak tahun 1999, para penenun di tempat ini menjalani pekerjaan turun-temurun dari orang tua mereka. Motif kelor sendiri telah ditetapkan sebagai motif khas kota Palu dan terus dikembangkan dengan sentuhan warna modern tanpa menghilangkan nilai tradisinya. Tenun motif kelor memiliki makna mendalam. Daun kelor dipercaya melambangkan kesehatan dan kekuatan, serta menjadi bagian dari adat istiadat lokal. Hasil tenunnya digunakan untuk berbagai produk, mulai dari baju, kemeja, syal, tas, hingga sarung tradisional. Tenun ini kan turun-temurun dari kita di sini. Di tahun 99 saya sudah mandiri sampai sekarang. Mungkin hampir 3 tahun sudah kayaknya. Sudah, iya, ini motif kelor ini. Karena mungkin orang tua kita, mungkin sejarawan itu melihat ini motif kelor ini sebagai apa namanya? Lambang, simbol. Karena kita di sini harus mengkonsumsi itu kelor. Jadi untuk apalah, untuk kesehatan. Memang ada anunya. Khasiatnya. Iya, khasiatnya. Terus ada untuk adat istiadatnya ini kelor di sini. Proses pembuatannya pun masih mengandalkan alat tradisional dengan waktu produksi mulai dari 1 hingga 7 hari, tergantung jenis tenun yang dihasilkan. Ya kalau di Donggala itu emang sejak dulu, mungkin kalau di sana sudah dari turun-temurun, mungkin ya dari Tewale, daerah Donggala ke sana. Cuman di Loli itu belum ada, daerah saya itu belum ada. Cuma ada tenunan alat begini juga, TBM. Cuman ya itu tadi pasang surut, iya ada. Sempat ada kelompok gitu. Di tengah tantangan pasar, penenun motif kelor tetap mendapat angin segar dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan seragam kantor berbahan tenun lokal. Kebijakan ini memberi dampak langsung bagi perputaran ekonomi pengrajin dan masyarakat sekitar. Keberadaan para penenun di Banua Karisma tak hanya membantu pengembangan UMKM, tapi juga menjaga warisan leluhur agar tetap tumbuh di era modern. Tenun motif kelor tak hanya bernilai ekonomis, namun juga simbol kearifan lokal yang perlu terus dilestarikan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas,
Saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgong Buasi, Tabe.